Shalom Maiji, apa kabar semuanya teman-temanku? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat. Tetap mengucap syukur, jangan putus asa, semangat menjalani kehidupan. Sekalipun situasi dan kondisi tidak menentu, tapi Tuhan menjamin dan Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan pernah mempersembahkan hal yang tidak baik untuk Tuhan, hal yang hanya setengah-setengah kepada Tuhan. Kita mempersembahkan pada sore hari ini tubuh, jiwa, roh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun ibadah pada sore hari ini masih berlangsung secara online, tapi biar esensinya tidak berkurang, kita harus tetap mempersembahkan yang terbaik ketika kita datang di hadapan Tuhan. Biar pikiran dan fokus kita tertuju kepada Tuhan, mulut dan hati kita menaikkan pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Jadi ketika pujian dan penyembahan dinaikkan oleh tim Present Worship, kita ikut menyembah, kita ikut larut di dalamnya, kita turut merasakan hadirat Tuhan. Dan biar kemudian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada sore hari ini merema dan menguatkan seluruh pikiran dan hati kita. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan, fokuskan sepenuh tubuh, jiwa, dan rohmu hanya kepada Tuhan. Biar sore hari ini ibadah mengubahkan hidup kita, menguatkan kita yang sedang lemah, memulihkan kita yang sedang terluka, yang hancur hatinya. Biar ibadah kali ini menjadi pertemuan yang spesial antara kita dengan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat sore teman-teman Maiji semuanya. Mari saya ajak untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun kalian berada, mari sore hari ini pakai hati kalian, pakai jiwa kalian, pakai tubuh kalian untuk meninggikan Yesus. Karena nama Yesus, nama yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Come on, haleluya. Come on church, mari sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, are you ready, church? Mari nyatakan, come on. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Come on, katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on everybody say. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Kau sumber
ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Come on church, mari nyatakan Raja mulia. Haleluya. Mari saya ajak untuk kita semua datang ke hadirat Tuhan sore hari ini, teman-teman. Mari fokuskan hati kita sore hari ini untuk datang ke hadirat Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Yesus ada pengharapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang tahu yang terbaik Tuhan buat setiap kehidupan kami Yesus. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Yesus penolong yang setia. Come on church, mari sama-sama katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan. Oh, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Come on church, mari angkat hatimu dan katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Oh, yang terbaik bagi kehidupan kami Yesus. Oh, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus, Kau penolong
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Come on church, mari nyatakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Oh, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Kau Yesus penolongku, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Kau penolongku yang setia, Yesus. Kau yang selalu ada di hidupku. Oh, haleluya. Kau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel yang selalu besertaku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Come on, katakan Immanuel. Oh, Immanuel, Engkau besertaku. Come on, katakan Immanuel. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Yes God, Kau harapan kami Yesus. Oh, haleluya. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Yesus. Bapak kami ucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan.
sore yang luar biasa Tuhan, suatu anugerah yang luar biasa Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan. Walaupun kami berkumpul lewat online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan selalu nyata buat setiap kehidupan kami Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai setiap lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menjadi rema Tuhan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh tim Praise and Worship. Kiranya pujian dan penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan, amin. Saya akan membawakan pengumuman yang pertama. Saya menyambut dengan hangat Welcome to MyG. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah secara online, kami mengharapkan teman-teman tetap bergabung bersama kami di ibadah-ibadah selanjutnya setiap hari Sabtu jam 5 sore. Pengumuman yang kedua, kita masih membahas tema yang sama di bulan ini, yaitu My Dwelling Place. Tuhan adalah tempat perteduhanku. Nantikan pembicara-pembicara kita yang selanjutnya yang tentunya membawa firman yang luar biasa dan menguatkan setiap kita. Yang ketiga, buat teman-teman yang belum follow sosial media MyG, ayo sekarang kita follow, baik di Instagram maupun di YouTube channel MyG. Di Instagram kita punya akun @mygeneration, I-nya diganti angka 1. Kemudian YouTube channel kita di Maranatha Youth Generation. Follow, like, komen, dan subscribe, jangan lupa ya, supaya tidak tertinggal informasi-informasi penting dari kita. Berikutnya, ibadah MyG tanggal 24 Juli 2021 atau Sabtu yang akan datang masih akan diinfokan lagi lewat Instagram MyG untuk online atau offline. Jadi nantikan infonya, stay tune di Instagram My Generation. Yang kelima, jangan lupa stay safe, stay healthy, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kita patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Meiji, kita kembali bertemu di online service kita hari ini. Bagaimana kabarnya selama PPKM ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun dengan adanya PPKM ini kita dituntut untuk ada di rumah saja, bahkan kita harus beribadah di rumah saja. Tapi saya percaya bahwa saat kita di rumah saja pun kuasa Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Mari sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau belajar sesuatu tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat berkat-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu Tuhan tempat ini. Saat dimanapun kami berada Tuhan, sore hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami untuk kami mau belajar, untuk kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, teman-teman, sore hari ini kita akan tetap belajar di tema kita, My Dwelling Place, yaitu tempat kediaman kita, tempat kita berlindung. Hari-hari ini kalau kita melihat keadaan, kita pasti ketakutan dengan berita-berita yang ada. Sore hari ini pernahkah teman-teman tahu bahwa ada sebuah olahraga di Spanyol, di negara Spanyol yang bernama rodeo. Rodeo itu adalah jenis olahraga di mana seseorang menaiki sapi atau menaiki banteng atau menaiki kuda dan berusaha untuk mengendalikannya. Biasanya kalau teman-teman pernah lihat, kalau saya pernah lihat di acara televisi di Indonesia, itu ada di acara permainan itu ada dua regu yang memperebutkan sebuah hadiah, di mana salah satu permainannya di acara tersebut adalah rodeo. Jadi permainannya adalah salah satu orang di regu tersebut itu harus menaiki patung banteng yang sedang marah. Jadi nanti saat permainan itu dimulai, patung banteng itu akan
bergoncang gitu ya, membuat orang yang menaikinya itu terpelanting kalau dia tidak berpegangan kuat pada pegangan yang ada. Dia orang tersebut akan diombang-ambingkan oleh banteng tersebut, sehingga dinamakan banteng yang sedang mengamuk. Nah, hari-hari ini tanpa kita sadari kehidupan kita seperti permainan rodeo ini. Kita sedang diombang-ambingkan dalam situasi pandemi yang ada seperti saat ini. Mungkin banyak hal dalam segi kehidupan kita sedang digoncang. Semua orang mengalami itu. Mungkin kita sebagai seorang anak yang mungkin belum mempunyai penghasilan sendiri, mungkin usaha orang tua sedang mengalami masalah, sehingga mungkin uang jajan kita berkurang, sehingga kita nggak punya kuota untuk buat permainan, buat kita beli kuota untuk games mungkin, atau kita sebagai orang yang sudah berpenghasilan, mempunyai usaha sendiri, kita berpikir di masa pandemi ini adalah masa yang sulit, di mana perekonomian itu sulit, nggak seperti biasanya. Untuk memperluas usaha kita juga sulit, terus juga keadaan juga sulit, mungkin banyak yang jualan juga sebagai pedagang juga mengalami kesulitan karena keadaan ekonomi yang sepi, yang susah. Semua orang mengalami kesusahan. Mungkin kita yang hari-hari ini, yang selama ini pegangan kita adalah harta kita. Kita merasa kita orang kaya, kita punya harta yang melimpah, tapi hari ini mungkin kita mengalami kesusahan dalam perekonomian kita. Mungkin orang tua kita mendadak pailit, mungkin orang tua kita mendadak nggak bisa bayar hutang, tidak bisa membayar semua yang ada dalam usaha mereka, sehingga berdampak juga dalam kehidupan kita. Hari-hari ini semua sisi kehidupan kita sedang digoncangkan. Mungkin kita yang berpikir bahwa aku punya kepintaran, tapi coba kita lihat di luar sana, banyak orang-orang pintar yang di PHK, banyak orang-orang yang pintar yang tidak mendapatkan pekerjaan hari-hari ini karena masa pandemi, yang dimana orang-orang itu perusahaan-perusahaan itu membatasi karyawan mereka karena mungkin mereka nggak bisa membayari karyawan mereka, sehingga mereka tidak mengambil karyawan baru atau tidak ada rekrutmen yang ada. Kalau hari-hari ini kalian berpegang kepada mungkin kecantikan kalian fashionable, tapi hari-hari ini saat kita mungkin mengalami pandemi ini, kita cuma di rumah saja, kita nggak ngapa-ngapain, ya penampilan kita apa adanya di rumah. So hari-hari ini kita sedang diguncangkan. Siapakah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita? Saya berkata bahwa Tuhan Yesus telah menjadi perlindungan kita. Dia Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Mungkin harta kita bisa habis, mungkin kita bisa terpapar dengan COVID ini, sehingga kita mungkin nggak punya lagi teman saat kita, mungkin kalau kita selama ini punya teman banyak, terus kita bisa kongko bareng, bisa nongkrong bareng mereka, tapi hari-hari ini kita dianjurkan untuk di rumah saja. Nah, teman-teman, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hari-hari di mana kita harus benar-benar butuh Tuhan jadi perlindungan kita, karena Dialah Allah yang tidak pernah berubah. Mungkin harta kita bisa habis, mungkin teman kita bisa berubah, teman kita bisa menjauhi kita, mungkin hari ini nggak punya pekerjaan, mungkin hari ini kita nggak punya uang, tapi Tuhan kita tetap ada dalam kehidupan kita. So hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan. Nah, bulan ini memang kita belajar tentang tempat perlindungan. Bukan suatu kebetulan kalau kita belajar tentang tempat perlindungan di masa hari-hari ini yang beritanya yang cukup menakutkan bagi kita karena kasus COVID yang
melonjak karena kasus COVID yang meledak hari-hari ini, bukan suatu kebetulan Meiji tema kita itu tempat perlindungan. Salah satu syarat untuk kita menjadikan sesuatu atau siapa yang menjadi tempat perlindungan kita adalah yang pertama, yaitu aman. Kalau kalau dulu saat saya mau menikah, saya dengan suami itu mencari rumah untuk kita berlindung, untuk tempat tinggal kita. Salah satu kriteria rumah kita itu pasti kita, kalau teman-teman juga mau membeli rumah, itu pasti salah satu syaratnya itu adalah aman. Karena saat kita pergi atau saat kita mungkin sedang tidur, sedang di rumah, kita pinginnya itu rumah kita tuh aman, tanpa pencuri, tanpa segala sesuatu kejahatan yang menimpa kita, kayak gitu kan. Nah, kita pinginnya itu aman, rumah kita tuh aman, terus nggak ada yang sesuatu yang bisa membuat kita itu terganggu gitu ya. Terus yang kedua, nyaman pastinya. Kita pasti pingin kan punya rumah yang nyaman, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus yang berikutnya, yang ketiga, yaitu kriterianya yaitu sesuai kebutuhan atau solusi. 2 minggu yang lalu mungkin hal ini sudah disampaikan oleh Oh Herman. Nah, hari ini kita akan mendalaminya. Nah, teman-teman, semua itu kriteria yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk menjadikan sesuatu atau menjadikan seseorang itu menjadi tempat perlindungan kita. Pastinya saat kita membutuhkan rumah itu, kita pasti mencari rumah yang kuat, bukan rumah yang sudah mau roboh gitu kan. Demikian juga mencari juga rumah yang nyaman untuk kita tinggali. Dan rumah itu masih kita mencari yang sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu seperti misalnya dekat dengan sekolahan, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan tempat pekerjaan kita, seperti itu. Nah, kita bisa ngomong bahwa Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan itu menjadi tempat perteduhan kita. Tuhan itu tempat yang aman untuk kita berlindung, untuk kita berteduh, untuk kita ada di dalam Dia. Tapi ada satu hal yang perlu kita punyai sebelum kita membicarakan tentang hal itu, yaitu bisa saja kita berpikir bahwa itu teori, itu kata Alkitab, ya gitu kan. Nah, kenapa sih kadang kita nggak bisa mengalami hal itu dalam kehidupan kita? Yaitu karena kita tidak percaya Tuhan, ya Tuhan tempat perlindungan, ya Tuhan kota benteng kita, ya Tuhan itu yang memberkati, ya Tuhan itu gembalaku, ya Tuhan itu yang mencukupkan. Tetapi apakah kita percaya? Saat kita nggak percaya, itu semua hanyalah teori belaka gitu. Kita nggak bisa alami itu. Kenapa sih Kenapa sih butuh kata percaya dalam kehidupan kita untuk alami itu? Karena saat kita percaya, kita pasti akan memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, terkadang kecenderungan manusia adalah kita tidak percaya saat kita tidak melihat sendiri. Ada perkataan, aku nggak percaya kalau aku nggak lihat langsung. Terus ada dan tidak dipungkiri bahwa kita sejak kecil itu tidak percaya. Saya punya anak yang mau masuk 2 tahun. Nah, 2 tahun ini masa-masa dia aktif. Masa-masa dia itu meniru segala hal yang orang tuanya lakukan. Termasuk saat saya mau minum, itu dia mau minum gitu, ikut minum kayak gitu. Minum minuman yang saya minum kayak gitu. Nah, kalau minuman itu baik buat dia, oke. Tapi kalau minuman itu minuman yang panas, misalnya saya buat teh atau buat air hangat untuk saya minum kayak gitu. Nah, saya kadang berkata, jangan nak, itu panas kayak gitu kan. Tetapi dia nggak mau, dia nggak percaya bahwa itu panas. Padahal mamanya udah bilang, itu panas nak, jangan ya, nanti kamu kepanasan gitu kan. Tapi dia nggak mau kayak gitu.
dia berusaha untuk mau minum kayak gitu loh. Akhirnya dia minum dan dia kepanasan gitu kan. Nah, pernahkah kalian mengalami hal itu waktu kecil? Pasti kebanyakan anak kecil mengalami hal itu gitu kan. Mereka nggak percaya dengan apa yang mamanya katakan gitu. Kalau dia nggak alami, kalau dia nggak sentuh sendiri, dia nggak melihat sendiri ya gitu loh. Demikian juga dengan kita kadang sudah dibilangin kalau lampu merah itu berhenti, jangan robos ya gitu kan. Tapi kita nggak percaya, alah barusan merah kok, terobos aja, akhirnya kecelakaan. Nah, kadang kita nggak percaya saat kita nggak alami itu, kita nggak percaya saat kita itu nggak melihat gitu loh. Nah, kita perlu percaya untuk kita alami Tuhan itu tepat pada Tuhan kita. Nah, gimana sih percaya? Nggak mudah kok untuk percaya, apalagi di hari-hari ini banyak penipuan, banyak orang-orang yang nggak benar ya gitu kan. Nggak mudah untuk kita percaya. Nah, gimana sih caranya untuk kita punya kepercayaan, kita punya hati yang percaya kepada Tuhan? Yaitu yang pertama kita perlu mengenal Tuhan. Sudahkah kita mengenal Tuhan? Saat kita mengenal Tuhan, kita pasti akan percaya kepada Dia. Saya punya ilustrasi yang bagus untuk menggambarkan hal ini, yaitu ada seorang akrobat yang terkenal. Hari itu dia membuat sebuah pertunjukan di sebuah Niagara, sebuah air terjun. Dia melintangkan seutas tali dari ujung satu ke ujung yang lain. Semua media meliput hal itu karena ini seorang akrobat yang terkenal. Nah, dia mau menunjukkan kepada semua orang kehebatannya. Nah, dia awalnya melintasi tali itu, berjalan di atas tali itu dari ujung ke ujung dan kembali balik gitu ya. Nah, kemudian ada sebuah tantangan yang yang akrobat ini ngomong, siapa yang mau aku gendong untuk melintasi tali ini? Nah, orang-orang yang di situ itu berpikir, aduh, kalau misalnya aku digendong terus aku jatuh, aku ya mati toh ya, gitu kan. Nah, tapi ada seorang anak yang mau digendong untuk melintasi tali itu. Semua orang tercengang melihat hal itu. Akhirnya orang ini menggendong anak dengan melintasi tali yang ada. Dari ujung ke ujung, semua orang tegang ya melihatnya. Wah, apa yang akan terjadi? Terus akhirnya sampai ke ujung. Semua orang bertepuk tangan, semua media meliput hal itu. Dan akhirnya terus dia mau balik dari ujung yang sana kembali ke ujung yang sini. Nah, semua orang melihat dengan tegang, dan akhirnya akrobat itu, orang yang pintar akrobat itu berhasil untuk melintasi tali itu dengan menggendong seorang anak. Nah, akhirnya semua orang bertepuk tangan riuh karena melihat, wow, anak ini berani ya, dia ya nggak takut ya. Dia digendong untuk melintasi seutas tali, bawahnya tuh benar-benar yang nggak aman gitu loh, bukan kasur, tapi itu tuh benar-benar yang air terjun. Kalau dia jatuh ya udah itu air, dia bisa mati gitu kan. Nah, tapi anak ini ditanyai oleh seorang reporter, nak, kenapa kamu berani ya digendong oleh orang itu gitu. Ternyata anak ini adalah anak dari akrobat itu. Orang yang bisa akrobat itu. Jadi orang yang bisa akrobat itu adalah ayahnya. Jadi dia punya hati yang percaya karena dia bukan hanya mengenal, tapi dia benar-benar mengerti. Dia benar-benar mengenal dari dia kecil, dia itu ayahnya. Gitu. Jadi saat kita punya pengenalan yang dalam akan Tuhan, maka kita akan mengerti, kita akan percaya bahwa Tuhan itu Allah yang besar. Kita mau melihat dalam satu ayat. Hari ini kita mau belajar dari tokoh ini, tokoh yang luar biasa menurut saya.
Kalau kita pernah baca kitab Mazmur itu mayoritas itu adalah kitab yang ditulis mayoritas oleh seorang yang bernama Daud. Ya, hari ini kita mau belajar tentang Daud. Jadi Daud itu menuliskan mayoritas kitab Mazmur. Kalau kita lihat Mazmur ya, kebanyakan Daud itu menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Tuhan itu tempat perlindungan kita, Tuhan itu kota bentengnya, Tuhan itu yang meluputkan, Tuhan itu gembalaku, Tuhan itu yang menerima aku. Dia benar-benar mengerti siapa Allahnya. Dia benar-benar mengerti Tuhan itu seperti apa. Karena dia apa? Dia mengenal. Mungkin hari-hari itu dia sebelum jadi raja, sebelum melawan Goliat, dia adalah seorang gembala kambing domba 2-3 domba yang dia punyai. Dia mungkin setiap pagi dia pergi dengan dombanya, dia menyendiri dengan dombanya mencari padang rumput. Dia mungkin memuji Tuhan, menyembah Tuhan sehingga dia mengenal betul Allahnya. Gitu ya. Kita mau melihat buktinya di Mazmur 27 ayat 10. Oke, saya bacakan untuk kalian. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wow, betapa luar biasanya Daud. Dia berkata bahwa sekalipun orang tuaku itu meninggalkan aku, ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Betapa Daud itu mempunyai pengenalan akan Tuhan yang dalam. Kalau kalian melihat di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Daud yang katakan Tuhan adalah gembalaku. Dia begitu mengenal Allahnya sebagai Allah yang kuat, Allah yang menjadi kota bentengnya. Sesudah dia menjadi raja pun itu tidak berubah dalam kehidupannya. Dia terus mengenal Tuhan, dia terus mencari Tuhan. Karena saat kita mencari Tuhan, kita akan lebih mengenal Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, kita akan lebih percaya dan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, tidak hanya itu teman-teman, bahwa Daud tidak hanya mengenal. Untuk dia tak percaya, kita harus juga mengalami secara pribadi. Kalau kita mau percaya, pertama kita harus mengenal siapa yang kita percayai. Benarkah dia kuat? Benarkah dia bisa dipercaya? Saat kita mau sharing tentang hal pribadi kita, pasti kita mencari orang yang dapat kita percaya. Bukan sembarangan orang di jalan terus kita cerita tentang hal pribadi kita. Pasti enggak lah ya. Kita pasti punya orang-orang yang mengenal, yang begitu kita kenal dengan baik kepribadiannya seperti apa, sehingga kita bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahan pribadi kita. Kita perlu pengenalan yang dalam untuk kita percaya akan Allah kita. Yang kedua, kita perlu yang namanya alami secara pribadi tentang Dia. Dan untuk kita percaya, saat kita mengalami secara pribadi tentang Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan percaya dan kita akan alami Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kita mau melihat di 1 Samuel 17 ayat 34 dan sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba." Ayahnya, "Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seorang domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Wow. Kita di ayat 37, mari kita ulangi. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari orang Filistin itu.
kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Betapa Daud percaya bahwa Tuhan itu menyertai dirinya saat dia menghadapi Goliat. Ini jadi latar belakang cerita ini adalah pertarungan antara Goliat dan Daud. Goliat yang ditakuti oleh bangsa Israel, tetapi ada Daud yang seseorang yang mengenal Tuhan, seseorang yang mengenal betul siapa Tuhannya. Dia yang berani untuk maju melawan Goliat. Dan perkataan inilah yang menjadi iman percayanya untuk menghadapi Goliat, untuk menghadapi segala permasalahan yang dia anggap itu masalah yang besar, tapi dia percaya Allah yang lebih besar. Nah, saat ini kenapa kok dia bisa berkata seperti itu? Pastinya ada pengalaman-pengalaman pribadi yang dia alami tentang Tuhan dalam kehidupannya. Nggak mungkin dia nggak alami hal itu. Dia istilahnya itu bonek ya, bondo nekat. Terus aku mau hadapi, enggak. Daud tidak sekonyol itu. Daud pasti sudah tahu bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang, itu yang akan melepaskan dia juga dari Goliat. Wow, betapa percayanya dia saat dia mengalami sendiri. Nah, kalau kita mau percaya, mari alami Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau balik ke Mazmur Daud itu berbicara tentang banyak hal tentang Tuhan. Kalau dia tidak alami hal itu secara pribadi, dia nggak bisa menulis. Nggak mungkin kita menuliskan sesuatu tentang hal yang mungkin tidak pernah kita alami, ya kan? Pasti kita menuliskan seseorang, apa yang kita tuliskan tentang seseorang itu tentang apa yang kita kenal, apa yang kita alami dalam diri kita tentang dia gitu ya. Nah, begitu juga dengan hidup kita, begitu juga dengan Tuhan. Mari kita percaya, mari kita alami Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan lagi kata orang, tapi kita alami secara pribadi. Oke, saya tutup dengan ayat di Ayub 42. Mari kita mau Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Ayub berkata bahwa saat ini bukan dari kata orang saja aku mendengar tentang kedahsyatan Tuhan, tetapi Ayub sendiri mengalami. Mari kita malam hari ini alami Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan supaya kita percaya. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami banyak permasalahan. Hari-hari ini rasanya itu wow banget sih. Hari-hari ini rasanya itu kok hari-hari yang menegangkan, hari-hari yang menakutkan. Mari kita berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber, Tuhanlah yang karena Tuhanlah tempat perteduhan yang aman, yang kuat. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang kuat, tempat di mana kita berteduh. Tapi kita perlu punya hati yang percaya. Mari kenal Tuhan lebih lagi, mari alami Dia lebih lagi, mari buka hati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan bekerja lebih lagi Tuhan, berbicara lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tak terbatas Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, ajari kami untuk kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Ajari kami untuk mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Bukan lagi kata orang Tuhan, tapi kami mengalami Yesus kami. Allah kami itu Allah yang kuat, Allah yang menjadi tempat perlindungan kami, Allah yang menjadi kubu pertahanan kami, Allah yang menjadi tempat perlindungan kami Tuhan seutuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Mari pulihkan Tuhan, mari Tuhan sembuhkan negeri ini Tuhan dari
virus corona ini Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu tak terbatas Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan itu Tuhan kami, Tuhan yang besar Tuhan. Dan Tuhan, kami sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua pemerintahan yang ada Tuhan, Bapak Presiden dan segala staf yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali juga Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, itu yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati setiap teman-teman yang ada Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kau memberkati apa yang mereka kerjakan, baik sekolah mereka, baik kehidupan mereka, baik pekerjaan mereka Tuhan, berkati. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan buat setiap kami yang mungkin sedang mengalami kesakitan Tuhan, yang terkena corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti online service hari ini. God bless you.